Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi ini cepat usai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Rahadianto dari Teknik Mesin Universitas Nusa Putra angkatan 2020. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui mengenai mekatronika. Nah, yang pertama adalah istilah dari mekatronika itu sendiri. Mekatronika ini merupakan terjemahan dari mechatronics yang merupakan gabungan dari kata mekanik dan juga elektronik. Nah, mekatronika merupakan suatu ilmu yang mengkombinasikan secara sinergis rekayasa mekanika, elektronika, dan juga kontrol. Istilah mekatronika ini dicetuskan pertama kali oleh Tetsuro Mori dari perusahaan Yasakawa Electric Company di Jepang pada tahun 1969. Sejak tahun 1982, perusahaan tersebut telah memutuskan untuk melepas haknya atas kata mechatronics, sehingga sejak saat itu kata mechatronics tersebut dapat dipakai secara luas. Nah, pada awal perkembangannya, mekatronika ini hanya mencakup unsur mekanika dan elektronika saja. Dengan ditemukannya mikroprosesor pada tahun 1980-an, keilmuan mekatronika menjadi lebih maju dan juga berkembang. Mekatronika kemudian didukung oleh disiplin ilmu lain, diantaranya embedded system yang memberikan nuansa hardware programming yang menghubungkan mekanik dan juga elektronik. Juga kontrol sistem yang memberikan kecerdasan buatan kepada sistem tersebut. Sekarang kita sering melihat di sekeliling kita barang-barang mekatronik seperti robot, mesin bubut NC, kamera digital, printer, dan lain sebagainya. Nah, persamaan dari barang-barang mekatronik ini adalah bahwa objek yang dikendalikan adalah gerakan mesin. Persamaan dari prinsip mesin tadi, mesin yang dikendalikan gerakannya. Nah, jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional, maka gerakan mesin tersebut lebih bersifat fleksibel dan lebih memiliki kecerdasan. Nah, hal ini dimungkinkan karena memanfaatkan kemajuan di bidang microelectronics, yang berarti dengan bantuan peralatan mikroelektronik ini, mesin dapat bergerak dengan lebih cerdas. Jika seseorang memberikan sebuah perintah, lalu semua dapat dipasrahkan ke mesin yang dapat bergerak secara otomatis, ini akan sangat membantu menciptakan mesin atau alat yang praktis dan juga mudah digunakan. Sehingga sumber daya manusia seperti waktu, tenaga, dan juga otak dapat dipakai untuk pekerjaan yang lebih menciptakan nilai tambah. Nah, pada awalnya mekatronika ini diarahkan pada 3 target, yaitu yang pertama, penghematan energi atau energi saving, yang kedua, pengecilan dimensi dan peringanan berat, dan yang ketiga, peningkatan kehandalan atau reliability. Sekarang setelah 30 tahun lebih mungkin ya berlalu dari kelahirannya, perlu dirumuskan kembali arah dari mekatronika ini agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan khususnya untuk Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dengan, ya Anda tahu, ya kawan-kawan tahu sendiri mungkin dengan segudang permasalahannya, rasanya arah mekatronika ini perlu ditentukan agar dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dengan tetap memperhatikan lingkungan baik regional maupun global. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, mekatronika ini merupakan gabungan disiplin ilmu dari teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika, dan teknik kendali. Nah, untuk menggabungkan beberapa disiplin ilmu tersebut, mekatronika ini memerlukan teori kendali dan teori sistem. Cara sempit, pengertian mekatronika
mengarah pada teknologi kendali numerik, yaitu teknologi mengendalikan mekanisme menggunakan aktuator untuk mencapai tujuan tertentu dengan memonitor informasi kondisi gerak mesin dengan menggunakan sensor dan memasukkan informasi tersebut ke dalam microprosesor. Beberapa bidang ilmu yang menyumbangkan peranannya dalam perkembangan ilmu mekatronika ini, yang pertama sistem mekanika, sistem elektronika, sistem kontrol, dan sistem komputer. Nah, penggabungan beberapa bidang di atas ini menghasilkan beberapa ilmu baru, yaitu elektromekanika, yang merupakan penggabungan ilmu mekanika dan elektronika. Kontrol elektronika yang memadukan ilmu elektronika dengan sistem kontrol. Sistem kontrol digital yang mempertemukan ilmu sistem kontrol dengan sistem komputer dan mekanika CAD atau Computer Aided Design, yang merupakan perpaduan ilmu mekanika dengan sistem komputer. Nah, selanjutnya itu struktur dari mekatronika ini dapat dibagi atau dipilah menjadi dua buah dunia, yaitu yang pertama dunia mekanika dan juga dunia elektronika. Nah, di dunia mekanika terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan. Sedangkan di dunia elektronika terdapat beberapa elemen mekatronika, yaitu yang pertama sensor, controller, rangkaian penggerak aktuator, dan sumber energi. Elemen-elemen mekatronika dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mekanisme mesin. Ini adalah objek kendali yang bisa berupa lengan robot, mekanisme penggerak otomotif, generator pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada sensor. Nah, sensor ini merupakan elemen yang bertugas memonitor keadaan objek yang dikendalikan. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal yang berfungsi memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang dapat dimanfaatkan. Yang ketiga itu controller. Controller ini elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan, dan kemudian memproses informasi tersebut untuk menetapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. Yang keempat, rangkaian. Ini adalah elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Nah, elemen ini selain menerima informasi dari controller, juga menerima catu daya berenergi tinggi. Seperti itu. Yang selanjutnya yang kelima itu aktuator. Aktuator ini fungsinya ini mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Bentuk konkret dari aktuator ini misalnya motor listrik, tabung hidrolik, tabung pneumatik, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, ini adalah sumber energi, yang merupakan elemen yang mencatu energi listrik ke semua elemen yang membutuhkannya. Salah satu bentuk sumber energi ini adalah baterai untuk sistem berpindah tempat atau adaptor AC DC untuk sistem yang stasioner atau tetap di tempat diam. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah aplikasi dari mekatronika itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, saat ini pengendalian sistem mekanik hampir seluruhnya dilakukan dengan menggunakan sistem kendali elektronik dan sebagian besar di antaranya menggunakan komputer. Nah, di sini yang pertama itu aplikasinya itu pada mesin mobil. Dahulu sistem pembakaran yang terjadi pada silinder dikendalikan sepenuhnya secara mekanis. Banyak bahan bakar dan udara diatur langsung dari pedal lewat perantaraan kabel dengan perbandingan yang telah disetel sebelumnya. Katup terbuka dan tertutup diatur secara mekanik menggunakan camshaft tergantung posisi piston. Saat ini banyak sekali sensor yang terlibat pada sistem pembakaran mobil, yaitu diantaranya sensor kecepatan dan posisi poros engkol,
sensor temperatur udara dan bahan bakar, serta sensor pada pedal gas. Semua informasi dari sensor tersebut diolah oleh sistem pengendali berupa komputer yang disebut dengan Engine Control Unit atau ECU, yang digunakan untuk mengatur waktu dan besarnya bukaan katup serta perbandingan bahan bakar dan udara yang dapat disesuaikan dengan kondisi mesin ataupun pengendara. Nah, pada mobil juga terdapat berbagai sistem lain yang saat ini menerapkan sistem mekatronika, yaitu transmisi otomatis, sistem suspensi aktif, sistem anti-lock braking system atau ABS, sistem pengkondisi udara, serta display kecepatan, putaran mesin dan level bahan bakar. Selain pada kendaraan, mekatronika juga diterapkan pada berbagai hal, antara lain yang kedua, sesudah di kendaraan yang kedua ada perancang sensor atau transfer, yang ketiga di peralatan rumah tangga dan perkantoran, contohnya mesin cuci, mesin isap debu, timbangan digital, microwave, remote control, mesin pembuat kopi, sistem HVAC, kamera, dan mesin fotokopi. Yang keempat, berbagai piranti pada komputer seperti mouse, printer, disk drive, CD-ROM, keyboard. Yang kelima, di dunia penerbangan, pengendalian pesawat terbang secara fly by wire atau FBW dan comfort in turbulence system, sehingga dapat meningkatkan kenyamanan penumpang walau ketika terjadi turbulensi atau guncangan. Yang keenam, aplikasi di peralatan medis dan laboratorium. Yang ketujuh, di bidang industri, yaitu monitoring dan kendali berbagai peralatan industri. Ketujuh, teknik produksi, penggunaan sensor pada robot, di mana sistem kendali umpan balik pada elektromotor berkecepatan rotasi tinggi dengan tenaga magnet. Kedelapan, di bidang robotika, komponen utama pada suatu sistem mekatronika adalah sensor, aktuator, dan controller. Sensor digunakan untuk mendeteksi variabel pada sistem, aktuator berfungsi untuk memberikan aksi pada sistem yang dikendalikan. Kesembilan, otomasi industri dengan robotic arm atau lengan robot. Robot manufaktur yang paling umum adalah lengan robot atau robotic arm. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam tergabung dengan 6 sendi. Nah, komputer ini mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi atau bagian yang lebih besar menggunakan hidrolik atau pneumatik. Tidak seperti motor biasa, step motor bergerak secara bertahap dengan sangat tepat. Nah, hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotic arm atau lengan robot ini dengan sangat tepat, mengulangi persis gerakan yang sama berulang-ulang. Robot ini menggunakan sensor gerak untuk memastikan bergerak dalam jumlah yang tepat. Selanjutnya yang ke-10 itu ada teknologi ABC pada mobil Mercedes. ABC itu singkatan dari Active Body Control. Merupakan teknologi suspensi yang bersifat aktif ciptaan Mercedes-Benz, di mana fungsinya memperbaiki kualitas penguasaan kendaraan di segala macam medan. Sistem ABC memindahkan pekerjaan dari suspensi menurut elemen aktif dan pasif. Nah, pada dasarnya gaya atau tekanan yang besar diterima oleh hidrolis, sedangkan yang kecil diterima oleh peredam kejut yang konvensional. Jika suspensi aktif yang full sangat menyedot tenaga mesin dan semakin memboroskan bahan bakar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kali ini kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.